Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah qadarna an nusalli bil jamaah wal an qadarna an nata'allama bil jamaah fi kitabi syarif tahta ta'lifi Syekh al-Kabir wa huwa Syekh Imam Al-Ghazali wa qabila dzalika khairun ma nursilu surat al-Fatihah asa an yanfa'ana bi 'ulumihi. Naqra sa'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Ya, kita lanjutkan lagi ya kajian kitab Ayyul Walad karangan Imam Al-Ghazali. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin nasi, maka dari itu barang siapa yang istiqomah dengan Allah ya 'azza wa jalla wa ahsana khuluquhu, dan berperilaku atau memperbaiki akhlaknya bin nasi, sesama manusia, wa amalahum, dan bermuamalah atau bergaul dengan mereka, maksudnya dengan manusia, bil hilmi, dengan lemah lembut, bahwa sufiyun, maka dia sudah dianggap menjadi orang yang sufi. Wal istiqomatu, istiqomah itu ayyahdi haqqa nafsihi, yaitu apabila menembus sebagian kesenangannya ala amrillahi ta'ala, demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, poinnya itu adalah barang siapa yang istiqomah dengan Allah dan memperbaiki akhlaknya di antara manusia dan bermuamalah atau bergaul dengan lemah lembut, maka kata Imam Ghazali dia sudah dikategorikan sufi. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalau pengen jadi sufi itu orang yang jernih pikirannya, jernih ruhnya, bersih pikirannya dan bersih ruhnya, itu harus istiqomah. Ditambahin lagi keterangan selanjutnya, istiqomah kepada Allah, memperbaiki akhlaknya dan bergaul dengan lemah lembut. 3 syarat, maka dia sudah sufi. Pertanyaannya, apa itu istiqomah? Al istiqomatu an yahdi haqqa nafsi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang namanya istiqomah
istiqomah itu menahan hawa nafsunya ala amrillahi ta'ala, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kadang kita kan ada kesenangan-kesenangan seperti kantor, seperti itu kesenangan hidupnya, kesenangan kan? Seneng gak kalau ngantuk? Seneng gak? Ya kan? Seneng ngantuk itu seneng gak? Seneng, enak, tidur itu enak, gak ada yang dipungkiri. Tidur itu enak, gitu. Apalagi kalau cuacanya adem, ya kan? Subuh-subuh itu adem gitu kan. Pakai selimut, dadah. Ya, gak ada yang ngalahin. Pokoknya tidur yang paling nikmat itu tidur di waktu subuh. Karena di situ biasanya setan-setan goda kita. Jadi kalau jam 12, jam 1 itu biasanya malah gak ngantuk. Ini setan lagi perbuatan setan. Nah, kalau kalian mau musuhilah setan. Jangan musuhi manusia. Paham ya? Maka kata Imam Ghazali, yang namanya istiqomah itu menahan hawa nafsu kita, yaitu tadi ngantuk, ya kan? Demi perintah Allah. Oh iya, kita ingat ada perintah untuk sholat subuh, bangun. Ada perintah untuk talabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, dan lain sebagainya. Itu kan perintah untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Kesenangan kita untuk ngantuk dan tidur itu kita gadaikan demi perintah Allah. Itu yang namanya istiqomah, kata Imam Ghazali. Wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tuhmilan nasi ala muradi nafsi bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Dan kata Imam Ghazali, bergaul yang baik, ya kan, ataupun berperilaku yang baik, husnul khuluqi, berperilaku yang baik ma'an nasi, bersama dengan manusia, itu maksudnya apa? Allah milan nas, tidak mengajak mereka atau tidak membawa mereka ala muradi nafsi, kepada keinginanmu. Bal tahmilu nafsak, tetapi mengajak atau membawa dirimu ala muradihi, terhadap keinginan mereka, malam yukhalifu syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ngerti tidak? Jadi kata Imam Ghazali, husnul khuluqi, berperilaku yang baik itu tidak memaksakan mereka untuk mengikuti keinginan kita, tapi memaksakan diri kita untuk mengikuti keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Artinya apa? Artinya seperti ini. Kadang kan orang egois, benar tak? Albi, kamu harus seperti ini, ikutin saya. Kalau seperti itu, kamu memaksakan orang lain untuk mengikuti kamu. Padahal seperti itu namanya egois. Manusia tidak bisa nyuruh ngikutin kamu, tapi adab yang baik itu kamu ngikutin keinginan mereka. Kata masyarakat, yuk gotong royong, ya ayo. Kata masyarakat, yuk kita ini bikin acara ataupun seumpama bikin tasyakuran, ya ayo ikut tasyakuran. Selama itu tidak bertentangan syariat, maka kita wajib mengikuti keinginan manusia. Kata yang lain, yuk kita kumpul-kumpul seumpama ngobrol di mana, ya ayo. Karena di
diundang tidak apa. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, itu yang dinamakan husnul khuluqi menurut Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Artinya bahkan dalam bergaul saja kita tidak boleh memaksakan orang lain. Justru kita yang harus memaksakan diri kita mengikuti orang lain. Kata orang lain tersebut, kamu sekali-kali inilah main ke tempat saya, ikuti main ke tempat dia. Ada kisah salah satu orang yang sufi, ulama, orang yang sufi, dia diundang oleh tetangganya, diundang oleh tetangga. Setelah diundang, dia datang. Kemudian ketika datang, kata tetangganya, saya tidak butuh kamu, kamu pulang aja. Akhirnya orang yang sufi dan orang yang mohon maaf, orang yang sufi dan alim tersebut, dia pulang begitu saja pulang, nggak marah, nggak apa. Setelah sampai rumah diundang lagi. Akhirnya dengan keridoan ini datang lagi. Setelah sampai ke rumah tetangganya, kata tetangganya begitu lagi. Saya nggak butuh kamu nih, katanya. Ya udah kamu silakan pulang aja. Ya dia pulang lagi. Sampai berkali-kali akhirnya tetangganya itu ya pada saat itu tujuannya supaya pengen ngerjain orang lain tersebut. Apakah dia marah apa enggak? Karena selama hidupnya sebagai tetangga dia nggak pernah melihat orang tersebut marah. Akhirnya dia tanya kepada orang yang sufi dan orang yang alim ini, kenapa kamu tidak marah? Saya kerjain penyajian, ya ibaratnya pulang balik itu, kenapa kamu tidak marah? Kata orang yang sufi itu mengatakan dengan simpelnya mengatakan seperti ini. Bagaimana saya marah? Sedangkan menghormati tetangga itu bagian dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dia mengatakan saya datang ke kamu itu bukan tujuannya mentaati perintah kamu, katanya. Saya datang itu karena saya mengikuti perintah agama saya. Ketika saya mengikuti perintah ajaran saya untuk menghormati tetangga, saya tidak pernah tersinggung. Akhirnya dia ikhlas. Artinya menghormati tetangga itu bukan suatu kewajiban manusia terhadap manusia, tapi kewajiban dia senantiasa melaksanakan perintah Allah. Lah bagaimana saya ngaku beriman? Ya, ternyata ketika saya diundang tetangga saya marah gimana? Katanya seperti itu. Itulah orang-orang yang soleh, berjernih pikirannya, tidak ada berpikiran, wah jangan-jangan orang ini ngerjain saya. Tidak. Dia dengan keikhlasan dan keridoannya datang saja. Padahal sudah berkali-kali. Itu sampai tarafnya sampai segitu aja. Kita bisa nggak kayak ini? Ustaz aja kalau diundang kamu semua bapak parah. Kamu ngerjain saya. Artinya apa? Artinya pikiran kita dan hati kita masih belum sejernih itu. Kita masih sering suudzon. Kita masih sering berpeluruk sangka. Paham ya? Paham ya? Masih berpeluruk sangka terhadap makhluk yang lain. Padahal kalau tujuannya Allah, kita seharusnya tidak perlu paham. Untuk apa kita paham? Kalau kita datang ke rumah tetangga itu tujuannya pertama silaturahim. Silaturahim itu tujuannya apa? Pertama, agar umur kita diperpanjang, rezeki kita diperluas. Ya enggak? Itu tujuan silaturahim. Paham kan? Paham. Walaupun dia datang seumpama enggak dapat apa-apa, ya enggak apa-apa, dia dapat pahala dari Allah. Yang kedua, dia menghormati tamu, menghormati tetangganya, senantiasa mengamalkan hadis, mengamalkan sunatullah. Jadi yang terlihat mungkin bagi orang awam terlihatnya ini orang lagi
Kalau di foto itu udah kayak apa namanya foto model dari baru gitu. Ya, dilawan lah. Nah, rasa ngantuknya dilawan. Ya, rasa ngantuknya dilawan. Jika kalau kalian melihat pembelajaran ini tidak penting, ya setidaknya kamu melihat bahwa acara ini untuk melatih hawa nafsu kamu dari rasa ngantuk. Kalau kamu menganggap bahwa pembelajaran ilmu walad ini tidak penting bagi kamu, ucapan yang Ustaz katakan juga tidak penting bagi kamu, ya setidaknya kamu belajarlah untuk senantiasa melawan hawa nafsu kamu. Itu yang paling penting. Karena latihannya di sini, latihannya di pondok. Kalau tidak di pondok, apa lagi? Nanti kalau terbiasa ngantuk terus ya, apalagi di rumah. Paham ya? Nah, jadi poinnya apa? Poinnya apa? Selama ada tambahan, selama tidak bertentangan syariat. Kalau diajak untuk dugem ya jangan, itu jelas bertentangan syariat. Itu ya kan? Paham ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Tadi poin-poinnya bagaimana menurut Imam Syafi'i menjadi orang yang sufi itu istiqomah kepada Allah, memperbaiki akhlak, bergaul dengan lemah lembut, itu salah satu sifat atau jalan menjadi orang yang sufi. Istiqomah itu apa tadi kata Imam Ghazali? Istiqomah itu apa? Menghilangkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya demi menjalankan perintah Allah. Menghilangkan keinginan hawa nafsunya demi perintah Allah. Ya. Contohnya tadi keinginan ngantuk, tidur, ya dihilangkan demi menjalankan perintah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih